dokter terima kasih, serangan jantung tidak jadi akhir dari kehidupan saya, tapi justru jadi awal kesadaran saya akan kesehatan. Pemandangannya indah ini, kalau saya kan cuma komplek biasa ya, di Jakarta Selatan gitu. Mereka Pantai Pangandaran, keren banget. Tiba-tiba kedatangan pasien serangan jantung, tanggal lahir sama saya dok, 31 Agustus juga. Serangan jantung depan saya, dengan berat badan sama 100 kilo juga, dengan sama pakai kacamata juga. Jadi teman-teman yang pengen hidup sehat mesti ketemu dulu dasar yang paling dalamnya ya. Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya Dr. JJ di seputar jantung dan kali ini bekerja sama dengan Jaga Jantung. Kali ini edisi yang spesial karena saya bersama dengan seorang tamu yang spesial, seorang dokter kepala IGD sekaligus juga kepala instalasi hemodialisis, tetapi saat ini juga sangat dikenal sebagai seorang penulis buku, bestseller 4 bukunya, dan juga seorang pegiat sosial media yang aktif memberikan motivasi dan edukasi kesehatan di sosial media. Kita sambut Dr. Gia Pratama. Halo Dr. Gia. Ya, apa kabar? Sehat-sehat dok. Sehat-sehat. Thank you ya udah menyempatkan untuk dengan senang hati saya semangat sekali hari ini ingin sharing, berbagi kepada pemirsa seputar jantung dan Jaga Jantung. Ya, baik. Jadi teman-teman, saya yakin banyak dari teman-teman sudah mengenal Dr. Gia. Nah, kita hari ini terbalik ini Dr. Gia. Biasanya kan saya yang hostnya. Ya, maksudnya biasanya moderator saya cerita tentang penyakit jantung sebagai dokter jantung. Tapi kali ini saya ingin kebalik teman-teman dapat sudut pandang yang berbeda. Penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner dan serangan jantung, gimana dalam real world ya, di kehidupan nyata sehari-hari, dan tentunya itu dihadapi langsung oleh praktisi kesehatan seperti Dr. Gia di emergency room ya. Dan ini kan Dr. Gia sudah banyak pengalamannya dan banyak juga menulis soal itu ya. Ya, betul dok. Nah, baik, kita masuk pertanyaan pertama langsung ini Dr. Gia. Ya. Sebagai kepala instalasi gawat darurat, Dr. Gia tentu dapat giliran jaga malam atau jaga shift jaga begitu. Gimana perasaan Dr. Gia kalau tiba-tiba perawatnya lapor, "Dok, ini ada pasien kayaknya serangan jantung ini." Itu kan kondisi yang agak menegangkan ya. Betul. Gimana Dr. Gia ngadepinnya? Yang pertama kali yang ada di kepala saya dan di hati saya adalah waktu, detik. Karena 1 detik sama dengan 1 sel jantung yang harus diselamatkan gitu. Karena ini perkara sel jantung, artinya ini perkara menyelamatkan nyawa dok gitu. Dan kalau saya bilang ya, kalau dengar serangan jantung itu langsung mode battle, mode peperangan gitu. Mode fokus yang terkendali, mode langsung di kotak tebel itu nggak boleh keluar adalah rasa ragu, no doubt, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Step by step sesuai protokol tuh harus komplit gitu. Haram banget itu sampai rasa ragu itu keluar dari kotak itu haram banget. Karena jelas saya berkali-kali menghadapi kalau sampai keluar itu membahayakan nyawa pasien. Jadi serangan jantung itu datangnya tiba-tiba, tapi ketika pergi itu tidak sendiri, tapi dengan nyawa. Dan itu yang saya harus jaga. Jadi waktu dok. Jadi harus segera mungkin ambil keputusan. Tanpa ragu. Seberapa sering kira-kira kalau realnya seminggu tuh Dr. Gia bisa dapatkan berapa pasien serangan jantung di IGD? Karena serangan jantung dan stroke juga ya, itu tetap nomor 1 dan 2-nya faktor penyebab kematian di Indonesia kan. Sudah pasti akan banyak ke IGD. Nah, apa momen paling menegangkan saat Dr. Gia ngadepin pasien yang serangan jantung di UGD? Jadi mungkin banyak yang nggak tahu dok, kalau serangan jantung itu bisa bikin pasien tidak sadar. Henti jantung. Wah, itu juga sama, masuk ke mode perang. Ini contoh kasusnya adalah seorang laki-laki usia baru 40-an dengan istrinya dan anaknya. Sedemikian rupa saya dan tim pakai devip, semua monitor komplit, obat-obatan masuk. Di saat kegentingan itu yang saya lihat adalah ketika saya lirik istri dan anaknya. Anaknya masih kecil, masih SD, nangis bertolongin suami saya tolong. Di situ saya sadar dok bahwa pasien itu bukan angka gitu, bukan statistik. Buat istri dan anaknya
suami ini bukan angka tapi adalah dunianya gitu. Tulang punggungnya gitu. Itu bikin saya lebih semangat lagi gimana caranya si bapak ini berhasil berdetak lagi jantungnya. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi yang paling menegangkan tuh ketemu pasien serangan jantung, datangnya sadar masih ngeluh sakit, masih dibawa sama istrinya, kita tiba-tiba dia henti jantung berhenti. Tidak sadar. Dan keluarga menantikan di situ, berharap penuh sama dokter. Cuma aku dokter yang ada di situ. Secara umum juga semua teman-teman dokter yang juga bekerja di UGD seperti itu ya. Gimana respon keluarganya ketika suaminya terselamatkan? Bahagia sekali. Oh iya, ada kalimat yang bagus banget sampai sekarang masih saya pegang. Suaminya ngomong gini, dokter terima kasih, serangan jantung tidak jadi akhir dari kehidupan saya, tapi justru jadi awal kesadaran saya akan kesehatan. Sayangnya banyak pasien menyadarinya setelah kena serangan jantung dulu ya untuk berubah hidupnya. Gitu ya, rokok berhenti, jaga makanan, itu after terjadi kayak gini-gini gitu. Near death experience itu loh. Nah ini kita kan punya motto time is muscle ya. Dan muscle. kita berharap pasien ini juga paham bahwa dia harus datang secepatnya. Tapi dalam kenyataannya saya yakin dokter Gia juga menghadapi pasien-pasien yang datangnya terlambat. Itu gimana pengalaman dokter Gia? Karena time is muscle dok. Saya tahu perkiraan jumlah otot jantung berapa. Jadi kalau sekian detik udah kehabis berapa luas itu udah kebayang aja gitu. Makanya nomor satu saya tanya onsetnya. Karena nyari golden hour itu. Dari kapan rasanya itu? Nyeri dada yang dahsyat itu dari kapan? Nah jelas langsung kebagi dua. Pasien-pasien yang onsetnya masih 30 menit misalkan dok ya. Bahkan 40 menit deh. Wah EKG, monitor, infus semuanya. Itu outcome-nya bagus sekali dok. Terselamatkan oke banget. Jantungnya recover-nya oke. Hasil habis dari cath lab juga 2 bulan kemudian saya lihat udah jogging lagi gitu. Itu indah sekali dilihat. Berbeda sama pasien yang nunda, bahkan nundanya tuh semalaman. Dianggap ya besok aja bukanya sambil padahal tahu IGD itu 24 jam. Tapi tetap besok aja. Itu outcome-nya beda banget. Padahal tindakannya sama yang saya lakukan. Perlakuannya nggak ada bedanya sama sekali, tapi hasilnya beda banget. Shock kardiogenik terjadi. Daya pompanya walaupun dipasang stent pun beda banget daya pompanya. Jadi signifikan sekali dok. Waktu adalah muscle benar. Sorry, saya lupa di tempatnya dokter Gia ada cath lab, ada untuk tindakan pasang ring. Alhamdulillahnya walaupun nggak sampai 10 menit itu rumah sakit yang ada cath lab. Gitu. Dan sudah terbangun jejaring yang bagus. Jadi begitu ada pasien, dokter Gia langsung bisa refer dan segera dilakukan tindakan pasang ring. Dan kebetulan beberapa kardiolog di sana ya juga kardiolog di rumah sakit aku. Gitu. Nah dari pengalaman dokter Gia, pasien-pasien yang datangnya terlambat itu apa alasan mereka kok diabaikan keluhannya? Nah itu dia makanya dok, bener-bener deh ya, mitos-mitos di Indonesia kan masih kuat juga ya. Kebanyakan anggap ini hanya masuk angin. Masih banyak yang nganggap begitu. Masih banyak sekali. Segitu banyaknya kita bikin edukasi, bukan dokter jantung aja, dokter-dokter yang lain juga banyak bikin edukasi. Masih banyak. Iya masih. Indonesia luas, ternyata Indonesia itu populasinya banyak sekali. Sedahsyat-dahsyatnya reach saya puluhan juta pun, rakyat Indonesia 280 juta gitu. Laki-lakinya aja 140 juta gitu. Jadi saya ngerasa kecil banget lihat follower di Instagram cuma 1,5 juta dengan populasi laki-laki Indonesia yang merokok 70% dari 140 juta aja udah jomplang sekali gitu. Jadi yang membuat terlambat karena pemahaman yang kurang. Bukan karena jaraknya jauh, karena macet. Mungkin itu juga mungkin. Semuanya harus tahu, semuanya harus dengar bahwa semakin menunda semakin tipis harapan. Gitu karena perkara kecepatan ini. Nah, mungkin dokter Gia bisa cerita pengalaman yang paling berkesan dalam menolong pasien yang kena serangan jantung atau pasien jantung. Jadi dulu itu dok, saya kan berat badannya 100 kilo ya. Besar sekali. 100 kilo. 100 kilo. Sekarang boleh tahu berapa? 70-an ya. Jadi turun 28 kilo lagi gitu. Dulu jas putih nggak nyampe dok, nggak bisa ke kancing gitu, boro-boro. Nah saya sebagai dokter dengan berat badan segitu, tiba-tiba kedatangan pasien serangan jantung, tanggal lahir sama saya dok, 31 Agustus juga. Serangan jantung depan saya dengan berat badan sama 100 kilo juga.
dengan sama pakai kacamata juga. Oh gitu. Bentar, ini petunjuk dari Tuhan apa gimana gitu. Umur sama lagi enggak? Iya, umur sama, berat badan umurnya sama. Tuh, tanggal lahir dan tahunnya sama persis. Sama. Oh gitu. Iya, masih muda juga kan. Dan abis main bola juga, saya juga suka bola. Ini gimana nih? Ya, alhamdulillah berhasil terselamatkan saat itu. Jadi masih masuk ICU, bagus lagi lah gitu. Nah, sejak saat itu saya ngerasa bahwa kalau saya tidak melakukan sesuatu berikutnya itu saya gitu. Dan saya sejujurnya juga, aduh mungkin gak ya saya tertangani dengan baik kalau saya yang serangan jantung gitu. Kan nggak pernah tahu. Kita selalu melakukan yang terbaik, tapi ketika kita yang kena serangan jantung, we never know, Dok. Kita nggak pernah tahu. Jadi salah satu faktor resiko dari serangan jantung obesitas. Dan jelas saya obesitas waktu itu. Tapi nggak merokok? Nggak pernah merokok sih itu. Dulu saya pikir bahwa nurunin berat badan itu 50% jaga makanan, 50% olahraga. Ternyata salah. Jaga makanan cuma 20%, olahraga cuma 20%, 60%-nya niat yang kuat untuk menjalankan itu semua. Iya. Akhirnya muncul niatnya itu sejak pasien serangan jantung itu. Jadi itu pasien serangan jantung yang berkesan karena setelah itu saya ambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang benar. Saya tidak mau serangan jantung dulu untuk melakukan hal-hal yang benar, tapi saya ketemu pasien serangan jantung yang membuat saya akhirnya benar-benar kalori defisit, olahraganya rutin, komplit banget semua gitu. Iya. Akhirnya turun ke 72 sekarang. Katanya pengalaman itu guru yang terbaik, tapi ini pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Sampai kena dulu sendiri ya. Iya, kayak ngeliat diri sendiri waktu itu kan yang serangan jantung itu. Jadi pasien. Justru pengalaman yang paling berkesan itu bukan soal si pasiennya ya, tapi pelajaran yang sepertinya Tuhan mau ngomong sesuatu sama Dokter Gia dari pasien ini. Bisa dibayangkan si Dokter Gia 100 kilo ya. Iya, dokter mau lihat foto aja kayak saya tunjukin ya. Nanti kita share fotonya boleh. Boleh. Here you go. Beda banget ya. Beda banget. Beneran. Tapi imut itu. Kalau sekarang keren, dulu itu ya, agak mengemaskan ya. Terus ada lagi, Dok, dia bukan pasien. Dia cuma nemenin anaknya berobat. Usianya 75 tahun. Anaknya kira-kira umur 50-an tuh, perempuan anaknya 50 tahun. Punya cucu umur 25. Iya. Jadi dia justru nganterin anaknya bersama cucunya untuk berobat ke IGD. Serangan jantung depan saya, Dok, gitu. Ya, 75-nya. Mungkin karena nggak tahu, mungkin emang lagi dehidrasi ya, bisa aja malamnya capek gitu. Tercetus lah. Untungnya barengan saya itu pas di situ gitu. Tertangani, happy. 3 minggu kemudian sekeluarga itu datang ke IGD ketemu saya. Dokter, terima kasih ya, Bapak akhirnya bisa ikut nikahan cucunya. Jadi itu cucunya mau nikahan, Dok. Jadi capek persiapannya gitu. Iya. Untung ketolong ya, jadi bisa ikutan. Iya, jadi ikut nikahan cucunya. Itu ikut happy lah, Dok, gitu. Ikut membahagiakan. Masih sempet. Kalau nggak keselamatkan, itu pernikahan jadi pedih banget, jadi sedih banget karena cucunya deket banget sama kakeknya gitu. Banyak ini pasien-pasien kalau dikasih obat, bahkan di seputar jantung juga banyak ini yang selalu bertanya bolak-balik tentang efek obat. Entah itu obat jantung, obat tensi, obat kolesterol, obat gula, semua nanya. Gimana nanti saya kena gagal ginjal gara-gara obat. Nah, pengalaman Dokter Gia gimana? Pasien-pasien dicuci darah tuh gara-gara minum obat atau gara-gara apa ini? Iya, ini juga sama, ini sebuah kekeliruan juga ya. Iya. Lebih merusak tekanan darah tinggi dibanding obat menurunkan tekanan darah tinggi. Terhadap ginjalnya. Lebih merusak gula darah tinggi dibanding obat penurun gula darah tinggi. Seluruh benda atau zat atau hal di muka bumi ini itu bisa berubah jadi 3 hal, Dok. Jadi obat, jadi racun, atau jadi makanan biasa. Semua tergantung dosis. Porsinya ya. Bukan cuma obat, semuanya akan jadi pisang misalkan. Pisang bagus nggak? Bagus. Pisang itu kan ya kaliumnya oke, ada hormon serotonin, hormon bahagia. Makanya kalau lagi galau makan pisang. Makanya monyet nggak bersedih makan ada pisang. Tapi kalau 1 atau 2 aja sehari pisangnya. Kalau kita makan 5 tandan, ya diare juga. Jadi obat penurun tensi, obat gula, tidak usah khawatir karena kalau sesuai dosis itu akan jadi obat. Disuruh mencegah hal-hal yang membahayakan ke depannya. Berapa persen dari pasien yang ngalamin dialisis itu yang karena gula? Berapa persen tuh? Udah ada datanya. Jadi dialisis itu kan artinya
ginjalnya harus digantikan sama mesin dialisis. Cuci darah ya. Kenapa digantikan? Karena fungsinya turun ginjalnya. Kenapa turun fungsinya? Dari 100% pasien saya yang turun fungsi ginjal sampai di bawah 15 EGFR atau 15% lah biar gampang. Yeah. Itu karena 30% karena gula darah tinggi, 30% karena tekanan darah tinggi, 40%-nya macam-macam, polikistik ginjal, autoimun, infeksi sama batu gitu. Yang karena obat katanya berapa persen? Gak ada. Gak ada malahan. Nah ini ya, ini mitos-mitos aja di luaran ini. Maksudnya obat nurunin darah tinggi. Mungkin ada obat kecil walaupun jumlahnya, yaitu obat nyeri, obat beli-beli sendiri ya. Analgetik NSAID yang dipakainya over dari 6 bulan direct gitu misalkan. Wah, itu bisa menurunkan fungsi ginjal atau steroid. Cukup senior Dr. Giani sebagai kepala UGD, mungkin punya tips-tips pesan-pesan sama teman-teman dokter-dokter umum yang di UGD bagaimana menghandle pasien serangan jantung yang datang ke UGD pada saat mereka jaga. Iya betul. Kita tuh benar-benar bersyukur dok, kita hidup di sekarang tahun 2025, kita punya banyak alat yang komplit. Kita tidak sedang berada di tahun 1925 di mana untuk menegakkan diagnosis serangan jantung itu susahnya setengah mati. Iya. Oleh karena itu jika teman-teman lagi menghadapi serangan jantung, no doubt, jangan ragu. Diagnosis tegakkan, langsung lakukan tata laksana sesuai sama protokol yang ada gitu. Nah ada juga dok yang saya pikirin kenapa sampai muncul visi itu, yang visi misi tadi itu. Saya pikir gini, saya menangani one by one tertangani dengan baik. Tapi mau sampai kapan ini kok nambah terus gitu. Umurnya makin lama makin muda gitu. Yeah. Dan ini nggak oke buat Indonesia yang mau jadi Indonesia emas nantinya. Visi saya ini muncul dari IGD juga sekaligus dari hati saya. Bahwa nggak bisa hanya seperti kita berdiri di bawah dia jurang ya dok. Iya. Kita jadi ambulan canggih di bawah jurang itu. Nunggu orang jatuh dulu, baru kita tolong. Siap pakai ambulan canggih-canggih, alat-alat canggih itu. Tapi nunggunya di bawah. Iya. Gimana kalau kita sepakat untuk bikin pagar di tebing itu dok? Pagarnya edukasi. Iya betul, pengetahuan tentang faktor-faktor risiko jantung yang benar-benar bisa dieliminir one by one sebenarnya. Oke. Agar resikonya atau peluangnya jauh berkurang. Nggak bisa 0%, tapi ya jauh berkurang, nggak sampai di atas 50% gitu. Oke. Kita buat 1 juta orang Indonesia bukan menjadi kandidat utama kena serangan jantung gitu dong. Nah saya ingin tahu bagaimana lahirnya visi mencegah 1 juta orang Indonesia aja apa seluruh dunia nih? Sementara Indonesia. Mencegah 1 juta penduduk Indonesia kena serangan jantung dan stroke ya? Iya. Nah lahir visinya bagaimana untuk seorang dokter yang masih muda, beliau udah punya visi yang mungkin untuk sebagian besar orang kayak ketinggian visinya ya. Nah itu gimana lahirnya? Ya sebenarnya saya pengen bener-bener dari hati yang terdalam ingin Indonesia Emas beneran terjadi gitu. Saya nggak tahu akan terjadi atau enggak. Saya nggak tahu apakah ada pemerintah yang bagus yang mendukung itu, apakah masyarakat juga siap akan Indonesia Emas. Tapi yang saya yakin tidak akan terjadi kalau faktor kesehatannya tidak dibenahi gitu. Tidak mungkin terjadi dok, walaupun usia produktifnya tinggi, usia produktif tidak sama dengan rentang sehat. Kadang-kadang usia produktif banyak yang sakit juga gitu. Udah gitu untuk jadi Indonesia yang sehat ini, Indonesia Emas ini dibutuhkan dana yang luar biasa. Tidak mungkin jika dana itu habis untuk menangani kesehatannya gitu. Untuk ngobati aja. Untuk ngobatin. Uang kita untuk HD aja hemodialisa berapa triliun kita bayarin BPJS ke luar negeri. Kok ke luar negeri dok? Ya mesin aja dari Jerman, dari Jepang, dari semua kan kita kasih ke luar negeri semua. Budget itu gitu. Padahal itu kalau dipakai buat yang lain lebih produktif. Jadi akhirnya muncullah visi ini. Gimana kalau berhasil mencegah serangan jantung dan stroke di Indonesia. 1 juta aja itu efeknya akan luar biasa. 1 juta orang ini yang tercegah, produktif, signifikan kepada kemajuan Indonesia gitu. Jadi akhirnya muncul visi itu dok. Itu lahir sendiri atau ada semacam organisasi atau apa yang mendukung? Lahir sendiri karena yang saya lihat saya sendiri adalah kandidat utama kalau saya punya faktor risiko, saya adalah kandidat utama karena kakek saya meninggal karena serangan jantung, uwa saya 5, uwa saya meninggal karena serangan jantung, ayah saya juga udah dipasang stent 2 gitu. Jadi saya adalah kandidat utama gitu. Nah apapun yang saya lakukan, saya mau terjemahkan ke dalam bentuk cerita atau dalam bentuk konten, agar menginspirasi demi untuk mencegah ini. Jadi mencegahnya mulai dari saya dulu.
ajak bareng-bareng gitu. Ya, kelihatannya Dr. Dia sekarang punya kekuatan di sosial media untuk melakukan visi itu ya. Paling tidak lewat konten-konten edukatif. Dan akhirnya pada follow, pada share gitu, karena ngerasa relate juga mungkin ya. Dan ngerasa emang jujur apa adanya gitu, emang dilakukan dulu. Jadi bukan via hanya ucapan gitu. Jadi bagaimana pendapat Dr. Dia sekarang ini dengan sosial media, apakah bisa membantu untuk menyebarluaskan untuk pola hidup sehat? Media sosial itu seperti defibrilator, alat kejut. Iya. Aku sebut alat kejut kesadaran. Oh gitu. Aku bikin alat kejut kesadaran. Karena kadang-kadang orang tuh nggak sadar gitu, badannya tuh begitu canggihnya. Orang nggak sadar nih Tuhan sudah kasih dengan luar biasanya gitu ya. Dikira semua otomatis gitu dong. Dikira kita bisa napas, bisa bicara gini, bisa berpikir, bisa interaksi. Itu dikira otomatis. Enggak kan dong. Itu ratusan miliar sel bekerja buat kita agar bisa kita melakukan ini. Podcast, menyebarkan konten, itu nggak ada yang otomatis. Nah sayangnya tidak disadari gitu. Dengan akhirnya saya punya giat cerita anatomi, saya tunjukkan organ-organ dalam yang nggak kelihatan selama sekali karena ketutupan sama kulit ini. Termasuk jantung salah satunya gitu. Jantung itu seperti apa katup-katupnya, arteri koroner itu seperti apa gitu. Dengan mereka lihat, minimal mereka kenal, terus akhirnya sayang, mereka tuh udah kerja keras buat saya gitu. Kalau Dr. Gia lihat sekarang responnya bagaimana? Saya lihat followernya kan udah dengan cepat bertambah, ini udah 1 juta, 1,5 ya. Iya. Gimana responnya? Jadi yang karena yang share banyak, alhasil yang view juga banyak. Bahkan di 30 hari terakhir tuh 40 juta view, 40 juta view. Sekian persen dari itu follow gitu. Tapi bukan follow-nya yang saya kejar, yang penting siapapun yang lihat mau mereka follow kayak mau nggak follow, kalau reach-nya besar adalah tertanam benih-benih kesadaran itu udah mulai ada, tinggal tumbuh seiring berjalannya waktu gitu. Mulai mikir kalau ingin memasukkan sesuatu ke mulut, mulai mikir ini oke nggak buat badan asap rokok gitu. Feedback apa yang dari follower yang Dr. Gia bisa ambil yang bisa menunjukkan bahwa ini kayaknya udah nangkep nih apa yang disampaikan? Feedbacknya adalah reposting, aku reposting, posting-postingan mengikuti langkah saya, yaitu ini dok, gerakan mengejar matahari. Iya, apa itu? Jadi saya awalnya gini, saya lihat data Indonesia kok jumlah langkahnya kecil banget dok, cuma 3.000-an. Langkah seharinya. Iya, rata-rata cuma 3.000-an. 3.000. Bandingin sama Korea, Jepang, Hong Kong. Ya kemana-mana mereka jalan. Belasan ribu mereka itu. Bahkan 20.000 tuh biasa banget. Yang terdaftar di pusat kebugaran, gym. Yang terdaftar ya dok, bukan yang rutin gym, bukan. Yang terdaftar cuma daftar doang. Daftar doang ya. Di luar negeri itu 22%, 25%. Indonesia berapa dok? 0,2%. Jadi yang terdaftar aja cuma 0,2. Jadi sepertinya Indonesia tuh magernya luar biasa, malas geraknya. Terus saya pikir-pikir kenapa, apa yang tapi bikin kalau komen mager? di TikTok rajin itu. Iya, karena yang gerak cuma otot jempol. Iya. Apa yang bikin males? Ternyata panas, suhu Indonesia yang cukup panas. Apa yang bikin panas? Matahari. Berarti kapan kita gerak ya? Ya sebelum matahari ada. Oh gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Makanya itu mengejar matahari. Jadi biarkan matahari yang lihat kita terbit, kita udah terbit duluan gitu. Jadi habis sholat subuh, saya mulai jalan kaki minimal 30 menit, matahari terbit, saya foto, terus posting. Judulnya berarti ini Dokter Gia dulu udah kasih contoh. Aku start dulu. Setiap habis sholat subuh nggak tidur lagi, jalan kaki, matahari terbit, posting. Gitu terus everyday. Diikutin dong. Setelah berapa lama diikutin sama? Beberapa minggu sih. Dok, posting mengejar matahari. Pemandangannya indah. Kalau saya kan cuma komplek biasa ya di Jakarta Selatan gitu. Mereka Pantai Pangandaran, keren banget. Gunung di mana? Jogja gitu, perkebunan teh, wah indah-indah banget mengejar mataharinya gitu. Akhirnya saya mengerti, wah ternyata saya sudah punya influence cukup besar untuk
menjaga mereka semua ini. Jadi benar-benar saya ngerasa ternyata bukan mulut dok, tapi tindakan dan keberanian memulai serta keteguhan gitu yang bisa megang hati. Nah kalau Dokter Gia sendiri lihat pemahaman masyarakat Indonesia soal serangan jantung gimana? Dari ini aja, dari yang lihat udah di follow komen-komen mereka itu gimana? Iya bahkan lucu, ada yang jelas bukan dokter dok, jelas bukan perawat juga, bukan nakes, tapi sampai tahu bahwa bedanya penyakit jantung koroner sama serangan jantung mereka udah tahu gitu. Ada yang udah tahu. Iya kan berarti. Tapi kan banyak yang belum tahu tuh. Pasti. Ya. Cuma ini kan sesuatu yang luar biasa, bukan lulusan kedokteran, kampusnya mungkin di mana, tapi sudah paham bedanya. Oh iya, bisa aja dia penyakit jantung koroner seumur hidup, tapi tidak pernah kejadian serangan jantung gitu. Pemahamannya udah sampai situ. Kan oke banget kan berarti. Tentang pembuluh darah dinding dalamnya itu, endotel, yang begitu lembutnya, lebih lembut daripada kain sutra. Makanya kan darah bisa mengalir dengan lancarnya. Makanya faktor-faktor risiko yang dihindari itu dalam rangka menjaga si dinding dalam pembuluh darah ini tetap lembut gitu, nggak robek, kayak wallpaper robek gitu. Itu udah pada ngerti, banyak yang ngerti. Iya. Dari komen-komen. Dari komen-komen gitu. Tapi ada kali mitos-mitos yang masih dipercaya, mitos yang salah di masyarakat soal serangan jantung. Betul, kalau omongin persen, paling yang sudah mulai mengerti 1-2%, tapi kan 1-2% it's something gitu dong. Yang nggak ngerti berarti 98%. Itu mungkin PR kita berdua juga dokter juga di seputar jantung itu juga jadi PR bareng gitu. Iya. Tapi it's okay, namanya juga cinta sama negara, sama bangsa kan, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah dari pola hidup yang Dokter Gia lakukan tadi, ya, saya interest juga bahwa Dokter Gia bisa konsisten untuk mempertahankan pola hidup sehat ya. Iya. Nah itu ada kiat-kiatnya nggak? Iya, yang saya lihat yang sangat membantu jantung. Iya. Itu ada 3 sih saya lihat tuh kebiasaan. Yang pertama tuh jalan kaki, itu walking is healing aku sebut. Dirutinin aja minimal 30 menit aja sehari. Artinya kan seminggu atau 5 hari itu udah 150 menit itu udah memenuhi kebutuhan gerak kita dari WHO minimal ya. 30 menit. Yang kedua itu milih makanan bukan karena enaknya gitu, tapi karena memang kebutuhan tubuh. Jadi kita punya banyak organ tubuh yang bisa merasakan enak memang cuma lidah. Tapi kita jangan terlalu menganak-emaskan lidah ini. Wah lidah mah happy tiap saat. Jantung gimana kan nggak butuh nih, masukin apa lagi gitu. Iya. Hati nggak butuh, ginjal nggak butuh nih, masukin apa lagi. Nggak bisa ngomong. Andai bisa ngomong udah pasti protesnya. Iya. Kok kamu menganak-emaskan kayak pembangunan hanya di Pulau Jawa gitu. Iya kan pasti Sumatera protes, Sulawesi protes, Kalimantan protes gitu. Masalahnya nggak bisa bicara aja. Jadi pilih makanan untuk nutrisi kebutuhan tubuh bukan keinginan lidah gitu. Kebiasaan ketiga itu kebiasaan mengelola stres atau dengan tidur yang cukup. Kalau bisa digaris bawahi itu benar-benar tidur yang cukup tuh signifikan banget buat kesehatan jantung. Dan beberapa penelitian yang saya baca dahsyat sekali ya tentang stres itu. Heartbreak syndrome juga ada ya dok. Iya. Itu juga pengaruh banget sama jantung. Jadi memang otak sama jantung tuh kan sohi banget ya. Otak ngasih listrik ke jantung, jantung ngasih darah ke otak tuh. Ikatan itu tuh begitu luar biasanya sampai ada yang dikhawatirkan berlebih udah pasti detak jantung meningkat gitu. Kemampuan atau kebiasaan kita mengelola stres dengan baik itu salah satu faktor menjaga atau kebiasaan sehat kita. Nah itu yang bisa membuat Dokter Gia konsisten melakukan dari tadi saya membayangkan 100 kilo jadi 70-an kilo itu. Kan nggak banyak juga yang berhasil itu. Nah Dokter Gia itu tadi menjaga 3 itu atau ada kiat-kiat lain lagi yang... Iya makanya kan tadi saya bilang bahwa 60% ternyata bukan menjaga makan tapi keikhlasan atau niat untuk menjalankan si 40% ini gitu. Jaga makan. Memang tidak gampang dong lihat istri makan es krim, kan pengen kan. Iya. Aduh, cuma namanya juga udah komitmen gitu. Bahwa tahu jelas banget gitu kalau saya terus-terusin ke arah kanan nih, wah gambarannya kan nyata banget tentang pasien yang serangan jantung tadi gitu. Udah gitu kan saya juga pasti jaga malam gitu-gitu, kurang tidur juga kan. Ya udah jelas banget deh. Jadi kalau sampai saya serangan jantung, ya Gia kamu nggak boleh kaget kan emang jalan kanan ini yang kamu pilih gitu. Nah saya pilih jalan yang satu lagi gitu yang menjaga makanan dan lain-lain. Kalau angka-angkanya sudah ada yang berubah selain berat badan. Dulu misalnya tensinya berapa, lipid profilnya. Lipid profil
alhamdulillah sih nggak ada masalah lipid profil, tensi. Belum, cuma kalau diterus-teruskan nyata banget. Berikutnya ini tuh per step aja udah kelihatan. Calon tensi naik, calon gula naik, calon dislipidemia udah nyata banget gitu. Akhirnya endingnya serangan jantung. Nah sebelum kejadian step-step ini, aku kesini lah gitu. Dulu saya pikir kuncinya disiplin. Ternyata bukan, itu hanya vehicle atau alat disiplin itu. Kuncinya ternyata makna. Kenapa saya why-nya itu loh dok? Kenapa saya mau melakukan itu why-nya? Makna dari hal-hal yang kita mau lakukan tentang kita ini disiplin dalam rangka apa gitu. Karena kalau cuma disiplin doang tuh akan menyerah saat bosan gitu. Tapi kalau kita lakukan ini dengan makna, dengan cinta ya, demi anak-anak, demi istri, demi menjadi tulang punggung keluarga yang sehat, wah itu powerful dong. Why-nya, maknanya itu. Saya ingin hadir ke nikahan cucu saya, whatever it takes. Wah beda ceritanya dok. Kayak gitu. Penting ini nih yang terakhir ini ya. Jadi teman-teman yang pengen hidup sehat mesti ketemu dulu ininya, dasar yang paling dalamnya ya. Mau apa hidupnya. Karena kita menyingkirkan begitu banyak kenikmatan duniawi. Ya harus ada why-nya untuk bisa menjaga godaan itu ya. Jadi jangan cuma sehat karena takut meninggal. Menurut aku itu kurang kuat gitu. Atau sehat supaya bisa bajunya ngepas gitu ya. Apalagi itu cuma terlalu dangkal alasannya ya. Nggak apa-apa, dangkal pun nggak apa-apa. Yang penting itu bermakna buat kita dok. Gitu. Dokter Gia ini kan sangat produktif dalam menulis ya. Dan buku-bukunya boleh dibilang semua bestseller ya. Kira-kira kalau mau tertarik menulis buku tentang serangan jantung, betul. Bisa nggak ada poin tertentu kira-kira yang dalam pikiran Dokter Gia pasti akan disampaikan dalam buku ini? Apa poin? Iya betul. Gimana kalau kita pakai kalimat dari pasien saya tadi yang berhasil selamat? Dokter terima kasih, serangan jantung ternyata tidak menjadi akhir kehidupan saya, tapi justru jadi awal kesadaran saya untuk kesehatan. Itu akan masuk ke buku tuh kayaknya. Ini saya dengan Dokter Gia nih, kalau saya pasti poinnya tuh menekankan tentang pentingnya kecepatan penanganan membuka kembali pembuluh darah. Jadi dari sisi medis ya, kalau Dokter Gia ini selalu dari segi filosofinya psikologis pasien gitu ya. Jadi poinnya adalah bahwa serangan jantung akan mengubah pandangan dia tentang hidup ya. Ya, atau tambahin jadi kayak saya. Itu kan kalimat dari pasien. Gimana kalau kita gunakan kalimat dari pasien itu sebagai penumbuh kesadaran justru. Kayak saya lihat pasien gitu. Jadi justru serangan jantung pasien menjadi awal kesadaran saya gitu. Jadi bukan serangan jantung saya, bukan serangan jantung pasien. Jadi harapannya semua yang baca buku tentang serangan jantung ini jadi sadar bahwa jangan sampai jadi pasien dulu. Justru kisah-kisah ini bisa jadi awal dari kesadaran dia. Jangan-jangan memang udah rencana mau bikin buku nih soal serangan jantung. Iya kalau nggak salah sama dokter JJ. Untuk kedepannya saya juga sering nih lihat pasien-pasien yang makin muda ya. Saya lihat tadi Dokter Gia udah singgung juga banyak juga ketemu pasien-pasien yang lebih muda dan kita berharap bisa memberikan penanganan yang lebih baik, bisa memberi hasil yang last longer gitu ya, bisa bertahan lebih panjang, lebih baik, gitu. Nggak perlu pasang stent berulang-ulang. Iya, betul. Kira-kira apa harapan Dokter Gia ke depannya teknologi yang bisa membantu pasien-pasien serangan jantung supaya bisa lebih baik? Kalau saya analogikan dengan rumah yang pipa paralon awal yang baru itu bagus sekali, tapi setelah bertahun-tahun akhirnya mulai ada lumut, terus akhirnya nyumbat. Kita pasangin lagi paralon lebih kecil lagi masuk ke dalam paralon yang tersumbat itu untuk membuka. Berhasil lagi. Tapi sering berjalan waktu lumut datang lagi. Iya. Karena sumber lumutnya nggak diperbaiki, sumber asupannya nggak diperbaiki. Iya. Tersumbat lagi. Bila itu terjadi berkali-kali, pada rumah tinggal ganti aja itu paralon, ganti baru. Nggak usah dimasukin paralon kecil untuk membuka sumbatan. Tapi kita bukan rumah, kita adalah biologi, biologi. Yang tidak ada spare part yang sama persis dengan arteri kita gitu. Belum ada. Harus pakai arteri kita sendiri kadang-kadang. Ya itu operasi bypass. Bypass pakai arteri sendiri atau pakai pembuluh darah kita sendiri karena belum ada.
Cuma harapan saya nanti di kemudian hari ada banyak ring jantung atau stent jantung yang bisa beradaptasi dengan biologi manusia ini gitu. Dari gerakannya, elastisitasnya gitu. Sehingga dengan pemasangan alat-alat ini mencegah terjadi sumbatan berikutnya gitu. Walaupun hampir pasti mungkin 20 tahun lagi. Tapi kalau sampai 5 tahun lagi aman, 10 tahun lagi aman, dia tetap produktif, itu buying time yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ada teknologi seperti itu. Jadi ring yang bukan hanya memperlebar dinding lumen atau diameter pembuluh darah dari pembuluh darah itu, tapi ring yang juga bisa secara fleksibel mengikuti biologi dari gerakan si pembuluh darah. Betul, karena jantung satu-satunya organ yang terus bergerak sama usus sih. Tapi jantung terus mau kita lagi sedih, lagi seneng, lagi bahagia, lagi tidur, terus aja mompa, nggak peduli. Dokter sering cerita ke saya 100.000 kali detak jantung seharian. Berarti kalau sebulan, setahun, 80 tahun, 40 miliar kali detak jantung. Berarti. Iya. Kita nih untuk gerakin tangan kita mompa lepas, pakai otot ini aja. 100 kali aja pegel sekali, Dok. Ini jantung 100.000 kali sehari. Berarti dahsyat banget. Nah, kita mau pasang alat di situ yang bisa mengikuti gerakan tersebut sepanjang waktu gitu sampai puluhan tahun. Nah, pasti ya namanya teknologi pasti meningkat terus. Kita sekarang sudah di dunia AI juga. Nah, harapan saya untuk alat-alat jantung akan jauh-jauh lebih signifikan perkembangan gabung sama biologinya itu. Baik teman-teman, sudah cukup panjang saya ngobrol-ngobrol dengan Dr. Gia. Mungkin Dr. Gia ada pesan-pesan buat teman-teman khususnya untuk serangan jantung ya dan penyakit jantung koroner supaya bisa lebih aware, lebih memahami dan juga tercapai juga pelan-pelan ini visinya Dr. Gia dan visi kita lah itu untuk mencegah serangan jantung, 1 juta serangan jantung dan stroke ya. Mungkin ada pesan-pesan sedikit sama teman-teman kita ini. Walaupun kita selalu siap menghadapi pasien serangan jantung, kita siap membantu. 100% ya, kita tapi ready. Kalau bisa kan tercegah sebelum kena. Ya, betul. Ini saya udah tulis buat teman-teman semua di rumah yang mendengar, jadi saya bacakan saja untuk pesan penutup ini. Kalau teman-teman mendengar ini masih muda, masih sehat, masih merasa jauh dari serangan jantung, percayalah penyakit ini tidak pernah datang minta izin, selalu mendadak. Dan kalau memang sedang masa pemulihan atau memang hidup dengan riwayat keluarga yang ada serangan jantung, ya ini harus lebih waspada gitu. Harus lebih aware dan harus sangat mengerti faktor-faktor resikonya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk teman-teman lebih kuat dan lebih pede secara mental untuk mencegah serangan jantung. Saya hanya seorang dokter, tapi teman-teman semua adalah alasan saya punya visi. Ingat, gaya hidup sehat itu bukan gaya. Itu tanggung jawab kepada orang-orang yang mencintai teman-teman semua. Dan saya yakin saya akan terus berjuang juga untuk mencegah 1 juta serangan jantung dan stroke. Bukan demi angka, tapi demi anak-anak yang ingin ayahnya pulang ke rumah. Thank you, Dr. Gia. Ya, luar biasa. Dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak sampai selesai, saya ucapkan terima kasih juga. Kalau teman-teman senang dengan konten edukasi seperti ini, boleh subscribe channel Seputar Jantung dan juga Jaga Jantung. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Salam jantung sehat.